You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Hati-hati Marc Marquez, Alberto Puig kirim sinyal kebangkitan Honda di MotoGP. Bos Honda, Alberto Puig, mengirim sinyal kebangkitan tim sayap emas julukan Honda di MotoGP. Tentunya, sejumlah bintang di MotoGP mesti waspada, termasuk Marc Marquez, karena rivalnya akan segera bertambah. Puig menegaskan, Honda akan kembali bersaing dalam waktu dekat. Honda diketahui tertinggal dalam beberapa tahun terakhir. Tim pabrikan asal Jepang itu gagal bersaing seiring dengan cederanya sang pembalap andalan, Marc Marquez. Honda semakin terpuruk karena Marquez hengkang dan bergabung dengan Ducati pada musim 2024. Kini, The Baby Alien julukan Marc Marquez bahkan sudah berada di tim pabrikan Ducati Lenovo. Meskipun begitu, Puig mengatakan Honda mulai serius untuk bangkit. Puig mengatakan Honda sudah mencoba untuk memperbaiki manajemen hingga membangun motor yang lebih baik. Kami bangkit kembali, kami meningkat. Kami telah membuat departemen di Italia dengan teknisi Eropa, Honda Jepang telah direstrukturisasi, kata Puig, dikutip dari Crash. Hubungan antara pabrik, Eropa, dan sirkuit berjalan lancar dan kami bekerja keras untuk kembali memiliki motor yang kompetitif dan menang, sambungnya. Perbaikan itu pun mulai terlihat dengan meningkatnya performa para pembalap. Belum lama ini, Johann Zarco, LCR Honda, berhasil memenangkan balapan kandang MotoGP Prancis 2025. Puig menegaskan, kebangkitan Honda bukan sekadar omong kosong. Dia mengungkapkan, tim sayap emas akan menggandeng banyak pembalap hebat ketika sudah berhasil bangkit. Jangan sampai ada yang lupa bahwa kami adalah Honda dan Honda akan kembali. Seperti halnya Yamaha akan kembali, tegas Puig. Dan, ketika Honda kembali, ketika Honda memiliki motor pemenang, para pembalap pemenang akan ingin mengendarainya dan kami akan ingin mempekerjakan mereka, sambungnya. Kami inginnya sekarang, tetapi semuanya butuh waktu. Berapa lama? Saya tidak tahu, tetapi kami akan kembali. Ya, tutupnya. Sementara itu, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia jalani perjuangan beda nasib. Fabio Quartararo punya potensi sial lagi. Dua pembalap Ducati yaitu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan menjalani perjuangan mereka masing-masing dalam seri MotoGP Inggris 2025. Para pembalap kelas utama akan kembali tampil pada seri MotoGP Inggris 2025 yang bergulir di sirkuit Silverstone pada akhir pekan ini. Sorotan utama masih tertuju kepada dua andalan Ducati, Marquez dan Bagnaia di mana mereka berangkat ke seri ke-7 MotoGP 2025 ini dengan situasi berbeda. Nuansa tenang dan positif mengiringi langkah Marquez dalam balapan kali ini di mana dia baru saja kembali merebut puncak klasemen sementara. Rider berjuluk Baby Alien tersebut merebut puncak klasemen lagi dari tangan adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez pada GP Prancis. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans itu, Marquez menorehkan hasil memuaskan dengan menang di sesi sprint dan finish kedua di balapan utama. Hasil tersebut sangat cukup bagi seorang Marquez setelah sesi balapan utama sendiri berjalan dalam kondisi yang kacau karena hujan. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut harus menjalani perjuangan berat setelah dirinya dijatuhi hukuman penalti 2 kali long lap. Berbeda dengan Marquez yang berada dalam situasi yang baik, Bagnaia justru sedang mendapatkan sorotan tajam menuju MotoGP Inggris 2025. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu mendapatkan hasil buruk pada GP Prancis di mana tak sedikit pihak menyebut seri itu berakhir seperti neraka untuknya. Bagaimana tidak? Bagnaia harus mengalami crash pada sesi sprint yang membuat jaraknya dengan puncak klasemen semakin jauh saja. Tak hanya pada sesi sprint, kesialan juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu berlanjut pada balapan utama di mana dia juga jatuh di titik yang sama. Meski mampu melanjutkan balapan, Bagnaia gagal membawa pulang poin setelah dirinya finish di urutan ke-16 atau berjarak 1 set trip dari zona poin. Kesialan kian jelas karena Bagnaia menjadi satu-satunya rider yang gagal meraih angka dalam seri tersebut. Tak melulu soal Marquez dan Bagnaia saja, MotoGP Inggris 2025 juga dinantikan penggemar untuk menyaksikan progres Fabio Quartararo bersama Yamaha.
El Diablo juga sedang menjadi sorotan setelah berhasil mendapatkan pole position secara back-to-back pada EP Prancis lalu. Raihan itu menjadi yang pertama dari Quartararo sejak terakhir kali pada musim 2021. Akan tetapi, rider asal Prancis itu gagal mengonversi keuntungan pole position tersebut dengan kemenangan baik pada sesi sprint atau balapan utama. Di sesi sprint, Quartararo harus puas finish di tempat keempat, sedangkan saat balapan utama, dia mencatatkan gagal finish usai mengalami crash. Perjuangan Quartararo pada seri kali ini kian berat setelah dia harus menjalani hukuman skorsing 10 menit pada sesi latihan bebas alias free practice 1. Hukuman tersebut dijatuhkan kepada rekan setim Alex Rins itu usai dirinya mengamuk kepada Marshall yang tengah membantunya usai crash di EP Prancis. Selain itu, Quartararo juga harus membayar denda sebesar 37 juta rupiah atas tindakannya tersebut. Persaingan MotoGP Inggris 2025 akan dibuka pada hari Jumat, 23 Mei 2025, dan mencapai puncaknya pada Minggu, 25 Mei 2025, mendatang. Sementara itu, konspirasi Marc Marquez lebih diistimewakan Ducati daripada Francesco Bagnaia dibantah anak buah Valentino Rossi. Pembalap VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, menegaskan bahwa Marc Marquez tak mendapat keistimewaan apapun soal motor dari Ducati. 6 seri MotoGP 2025 telah berjalan di mana wajah kompetisi kelas utama sangat didominasi oleh Marc Marquez yang notabene rekrutan anyar tim pabrikan Ducati. Torehan rider berjuluk Baby Alien itu cukup mengesankan bahkan untuk sementara mengalahkan Francesco Bagnaia yang sudah bergabung di tim ini sejak 2021. Bagaimana tidak? Hingga sejauh ini, Marquez sudah mendapatkan 4 podium dengan 3 kemenangan dari sesi balapan utama dengan motor Desmosedici EP25. Selain itu, peraih 8 gelar juara dunia tersebut juga selalu berhasil memijak podium tertinggi pada sprint alias sesi balapan mini. Sedangkan Bagnaia, dia tampak kesulitan dalam meraih kemenangan pada musim ini meski dibekali motor yang sama seperti apa yang ditunggangi Marquez. Murid kebanggaan Valentino Rossi sejauh ini menorehkan 4 podium dengan 1 kemenangan dari sesi balapan utama dan 4 podium saat sprint. Performa Bagnaia yang sedang mengalami kesulitan jelas menjadi perhatian besar mengingat dia lebih lama telah mengenal karakteristik motornya. Tak hanya itu saja, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu juga acap kali kesulitan dalam melawan adik Marquez, Alex Marquez dari tim Gresini Racing. Alex sendiri juga cenderung tampil lebih konsisten dibandingkan Bagnaia meski mengaspal dengan motor Ducati versi musim lalu. Tanda tanya besar pun menghinggapi Bagnaia dengan kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan dengan menghadirkan berbagai spekulasi liar. Salah satunya ada yang menyebut bahwa Ducati telah menyiapkan motor yang khusus dibuat agar Marquez bisa melejit pada musim ini. Anggapan tersebut dibantah keras oleh Fabio Di Giannantonio yang membela tim milik Valentino Rossi, VR46 Racing Team pada MotoGP 2025 ini. Sebagai andalan di tim satelitnya Ducati, rider Italia itu tentu memahami bahwa pandangan soal motor khusus yang dibuat untuk Marquez hanyalah konspirasi tak berdasar. Keganasan Desmosedici melalui performa Marquez merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan pasukan Borgo Panigale dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Francesco Bagnaia menjadi salah satu orang yang memberikan umpan balik serta andil besar di mana Ducati bisa beringas seperti sekarang. Sejauh yang saya tahu, semua motor itu sama, kata Di Giannantonio, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Tetapi Anda harus bertanya kepada Gigi. Ini adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Bagnaia bersama tim penguji dan semua pembalap pabrikan yang pernah ada, imbuhnya. Lebih lanjut, rekan setim Franco Morbidelli itu menegaskan bahwa Marquez bisa tampil hebat dan dominan pada awal musim ini karena memiliki bakat hebat. Raihan 8 gelar juara dunia menegaskan segalanya di mana Ducati membekali para ridernya dengan motor yang sama. Marquez baru saja menjadi pembalap resmi tim pabrikan, jadi saya tidak berpikir bahwa dalam 2 balapan motornya akan mengalami revolusi, ucap Di Giannantonio. Dan tiba-tiba kami semua harus membalap seperti gaya balapnya. Marquez bekerja dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat karena dia adalah pembalap dengan talenta yang luar biasa, imbuhnya.